Assalamualaikum. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Tak lupa solawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Baginda Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mbah Muntaha dan pintu makam Nabi. Kiai Haji Muntaha Al-Hafiz, yang akrab dipanggil Mbah Muntaha, adalah pengasuh pondok pesantren Al-Asariyah Kalibeber Wonosobo. Mbah Muntaha lahir di Kalibeber pada tanggal 19 Juli tahun 1912 dan wafat pada tanggal 29 Desember tahun 2004, seiring dengan peristiwa terjadinya tsunami di Aceh dan sekitarnya yang merenggut banyak nyawa manusia. Mbah Muntaha adalah putra dari Kiai Haji Asy'ari, wafat pada 1949, bin Kiai Haji Abdur Rahim bin Kiai Muntaha. Nama asli Kiai Muntaha ini adalah Raden Hadiwijaya. Kiai Muntaha yang ini, kakek buyur dari Mbah Muntaha, adalah salah seorang pasukan perang Pangeran Diponegoro yang jika ditelusuri silsilahnya sampai kepada Hamangkurat IV. Banyak tokoh pimpinan negeri ini yang menyempatkan datang ke desa Kalibeber yang terletak di Pegunungan Dieng untuk showar Mbah Muntaha. Di antara mereka, misalnya, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Wiranto, dan Akbar Tanjung. Mbah Muntaha adalah pendiri Institut Ilmu Al-Quran, 1I9 Wonosobo yang pada waktu berdirinya memiliki 3 fakultas, yaitu Tarbiyah, Dakwah, dan Syariah. Atas prakarsa dan keinginan Mbah Mun, IIKI sekarang telah berubah menjadi Universitas Sains Al-Quran Unsik Wonosobo yang memiliki fakultas-fakultas umum. Sejak IIKI didirikan, 1988, sampai tahun 2001, Kiai Haji Muntaha menjabat sebagai Rektor II9 Wonosobo. Begitulah, Kiai Muntaha adalah seorang kiai pesantren yang memiliki komitmen tinggi terhadap pendidikan Al-Quran. Dan di sisi lain, masyarakat percaya bahwa dia memiliki beberapa karomah, termasuk kisah-kisah yang hadriguldat. Kisah aneh ini berikut dituturkan oleh Kiai Haji Habibullah Idris yang menemani Kiai Haji Muntaha Al-Hafiz ketika dia berkunjung ke beberapa negara Timur Tengah, yakni Arab Saudi, Irak, Iran, Syria, Turki, Mesir, dan Abu Dhabi. Malam hari sehabis Isya, di Madinah, sehabis melepas lelah dan istirahat di pemondokan, Kiai Haji Muntaha tertidur. Selepas tidur, dia bangun malam. Jam dinding menunjukkan sekitar pukul 23 waktu setempat. Kiai Haji Habibullah menuturkan, sehabis bangun tidur malam itu, Kiai Haji Muntaha mengambil air wudhu dan bergegas pergi menuju keluar. Tentu saja Pak Habib mengikuti kemana Mbah Muntaha akan pergi. Apalagi, dia pergi malam hari. Mau pergi menuju kemana, Mbah? Menuju ke makam Rasulullah, jawab Mbah Mun singkat. Mengetahui Mbah Muntaha akan pergi ke makam Nabi Muhammad, Pak Habib bermaksud mencegah. Setiap orang tahu bahwa makam Nabi Muhammad yang terletak di Masjid Nabawi itu jika malam hari senantiasa dikunci dan dijaga oleh petugas keamanan yang selalu menjaga dengan tegas. Mbah Muntaha tetap saja pergi malam itu menuju makam Nabi. Bahkan, seperti Duko, Jawa halus, marah terhadap Pak Habib yang ingin mencegahnya. Akhirnya, Pak Habib pun mengikuti di belakang Mbah Muntaha. Bagaimana akan menuju makam Nabi malam-malam seperti ini? Pintunya pasti terkunci dan dijaga petugas yang tidak segan-segan memukul dengan pentungan di tangannya, pikir Pak Habib dalam hati. Akan tetapi, ditepiskannya keinginan untuk mencegah Mbah Mun. Dan Pak Habib terus mengikuti dari belakang Mbah Muntaha. Ternyata, Mbah Mun menuju ke salah satu pintu makam Nabi. Yang mengherankan, pintu makam Nabi tersebut ternyata kini terbuka lebar. Tidak ada yang menjaganya. Padahal, sungguh sesuatu yang mustahil apabila pintu itu terbuka lebar, apalagi tidak terjaga oleh petugas. Dalam ketakjuban, Pak Habib mengikuti Mbah Muntaha menuju makam Nabi. Lama Mbah Muntaha terdiam. Kemudian, Pak Habib menyaksikan Mbah Muntaha menangis di hadapan makam Nabi. Barangkali Mbah Muntaha sedang berhadapan dengan Nabi yang sebenarnya. Dan di situ, Mbah Mun menjalankan salat malam hingga waktu subuh menjelang. Ya, mengapa pintu makam Nabi, yang biasanya selalu terkunci dan dijaga di malam hari, bisa terbuka lebar untuk Mbah Muntaha.
Walahu alam. Beberapa perilaku ganjil memang sering terjadi pada diri seorang ulama. Ulama yang harismatik, yang tentu saja memiliki amaliyah dan ibadah yang mendekati sempurna, di mata Allah adalah hambanya yang terkasih. Sehingga, bisa saja perlakuan ganjil mengiringi perjalanan hidup ulama tersebut, sebagaimana yang terjadi pada diri Mbah Mun. Demikian panggilan penghormatan kiai khas pengasuh pondok pesantren Al-Asariyah Wonosobo tersebut. Kejadian ganjil yang justru terjadi di makam Nabi Muhammad sungguh merupakan sesuatu yang bisa saja terjadi. Terbukanya pintu makam Nabi menunjukkan bahwa sesungguhnya Nabi, walaupun secara kasat mata telah wafat, bisa menemui orang-orang tertentu yang dikehendakinya.